Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai gerak harmonik. Perkenankan saya yang akan mengenalkan anggota kelompok saya. Ada Ingkaim Jafar, Putri Ainun Mangkarto, Nurlayla Musadi, Natasha Paputungan, dan Risnawati Polapa. Dan berikut adalah presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Ainun Mangkarto. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan pertama itu ada pengertian gerak harmonik. Yang kedua ada gerakan harmonik sederhana. Ada gerak harmonik dengan redaman. Ada syarat gerak harmonik. Jenis-jenis gerak harmonik sederhana. Besaran gerak harmonik sederhana. Persamaan gerak harmonik. Hukum konservasi energi pada gerak harmonik sederhana, dan aplikasi gerak harmoni sederhana. Pengertian gerak harmonik. Apa sih pengertian dari gerak harmonik? Gerak harmonik adalah sebuah kajian yang penting terutama jika Anda bergelut dalam bidang teknik, elektronika, geofisika, dan lain-lain. Pada gerak harmonik, diperbolehkan memotong data eksperimen ataupun tidak. Jika dilakukan pemotongan data eksperimen tersebut, maka data minimal yang ditampilkan membentuk satu gelombang. Yang kedua adalah gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang apa sih gerak harmonik sederhana itu? Gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik bolak-balik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama ataupun tetap berpusat pada titik seimbang. Yang ketiga adalah gerak harmonik dengan redaman. Untuk menentukan persamaan gerak harmonik teredam, maka dilakukan pemotongan pada tiap-tiap bagian. Pada bagian pertama adalah gerak harmoni sebelum teredam. Pada bagian kedua adalah gerak harmoni teredam. Pemotongan grafik pada data gerak harmonik teredam dilakukan pada bagian yang mengalami redaman atau penurunan amplitudo. Bagian ketiga adalah gerak harmonik yang terjadi setelah mengalami redaman. Baiklah, perkenalkan nama saya Ingkaim Jafar. Di sini saya akan membahas materi mengenai syarat gerak harmonik. Syarat gerak harmonik ini yaitu ada 4 syarat, di mana yang pertama itu gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga yaitu percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Kemudian syarat yang terakhir yaitu arah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Kemudian ada juga jenis-jenis gerak harmonik sederhana. Yang pertama yaitu gerak harmonik sederhana linier, di mana pergerakannya ada pada satu garis lurus, vertikal maupun horizontal. Misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi, air raksa, dan air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas atau pegas pada mobil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada gerak harmonik sederhana angular, di mana pergerakannya itu mengayun, membentuk pola setengah lingkaran ataupun biasa saja perputaran, misalnya gerak bandul atau bandul jam, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Kemudian ada besaran gerak harmonik sederhana, di mana besaran fisika pada gerak harmonik sederhana pada pegas pada dasarnya sama dengan ayunan sederhana, yakni terdapat periode, frekuensi, dan amplitudo. Jarak X dari posisi setimbang disebut amplitudo atau disimbolkan dengan huruf A. Besaran gerak harmonik sederhana yaitu ada perpindahan, contohnya bola mulai dari sumbu X pada X sama dengan plus A dan bergerak menempuh sudut 0 dalam waktu T. Rumusnya yaitu X sama dengan A kosinus 0 sama dengan A kosinus W kali T.
Besaran gerak harmonik sederhana yang kedua yaitu ada periode T, di mana waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak harmonik sederhana untuk menempuh satu putaran penuh disebut periode. Rumusnya yaitu T sama dengan 1/V. Hubungan antara W dan T diperoleh dari W sama dengan 0/T, sehingga terbentuklah rumus W sama dengan 2V/T. Kemudian besaran yang ketiga yaitu ada frekuensi, di mana banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Itu ada rumus Pegas dan Bandul, di mana rumus Pegas ini F sama dengan 1/T sama dengan 1/2V kali akar K/M. Sedangkan rumus Bandul yaitu F sama dengan 1/2V kali akar 1/8. Berikut yang keempat yaitu ada amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Hubungan ini dirumuskan oleh Robert Hooke yaitu F sama dengan min K kali Y. Berikut besaran yang terakhir yaitu omega, di mana data yang diperlukan untuk menentukan frekuensi angular adalah menentukan waktu awal dan waktu akhir dengan syarat jarak adalah 1 gelombang. Rumus yang digunakan untuk menentukan frekuensi angular adalah F sama dengan 1/T 2 kurang T1 dan W sama dengan 2 kali V kali F. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonis sederhana karena kecepatan geraknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang energi potensial. Nah, besarnya energi potensial adalah energi yang dimiliki gerak harmonik sederhana karena simpangannya. Secara matematis, energi potensial yang dimiliki gerak harmonik dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, energi mekanik. Energi ini merupakan hasil penjumlahan energi kinetik dan potensial. Perhatikan gambar atau rumus berikut. Selanjutnya, susunan Pegas. Dua buah Pegas atau lebih dapat disusun seri, paralel, atau gabungan seri dan paralel. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan susunan Pegas, seri, dan paralel. Susunan seri, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya yaitu susunan paralel. Susunan atau rangkaian paralel adalah salah satu jenis rangkaian atau penyusun komponen listrik yang saling terhubung secara paralel. Perhatikan gambar di samping. Bandul sederhana. Bandul sederhana yaitu elastisitas Pegas, hukum Hooke, susunan Pegas, fase dan sudut fase. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya yaitu hukum konservasi energi pada gerak harmonik sederhana. Nah, energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial Pegas sama dengan tetap, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, aplikasi gerak harmonik sederhana. Nah, pengaplikasian gerak harmonik cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa aplikasinya. Shock absorber atau Pegas.
Peredam kejut pada mobil memiliki komponen pegas yang terhubung pada piston dan dipasangkan dekat roda kendaraan. Perhatikan contoh dari shock absorber atau pegas di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Tupulapa. Untuk materi selanjutnya yaitu jam bandul. Nah, dalam proses bekerjanya jam bandul ini dia tidak menggunakan baterai, namun dalam proses bekerjanya dia menggunakan ataupun memanfaatkan tenaga gravitasi atau pegas. Kemudian yang berikutnya yaitu pita elastis. Pita elastis ini berkalu seperti pegas yang mirip dengan sistem massa pegas, yang dimana keduanya akan bergetar dari titik setimbangnya hingga gaya gesekan ini akan mengeluarkan gaya redam. Selanjutnya yaitu trampolin. Bahan dari trampolin ini merupakan pegas yang memiliki tingkat elastis yang tinggi. Ketika ditarik dari posisi setimbang, maka pegas ini akan mendapatkan energi potensial elastisnya, sehingga energi ini akan mendorong seseorang memantul kembali ke atas. Selanjutnya yaitu garpu talam. Perbedaan ukuran dari garpu talam ini menyebabkan menghasilkan titik nada yang berbeda pula. Apabila semakin besar massa garpu talam, maka semakin rendah frekuensi osilasi dan semakin rendah pula nada yang akan dihasilkan. Bagian yang terakhir yaitu jam mekanik. Pada roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas yang memberikan suatu torsi pemulihan yang sebanding dengan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini merupakan gerak harmonik sederhana yang termaksud dalam jenis angular. Sekian presentasi materi yang bisa kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.